Halo semuanya, selamat datang di channel Emperor Key, Super Emperor. Baiklah, kita langsung mulai saja alur ceritanya. Seluruh tubuhnya Dowling berdesir. Metode swallowing the heaven pastinya bekerja dengan baik. Gerakan darah yang keras yang ada di dalam tubuhnya ditekan. Bagi Dowling, semuanya jadi lebih baik daripada sebelumnya. Qianlin menjadi sangat terkejut ketika melihat pertarungan antara Dowling dan Qianjin. Dia bahkan sampai mengeluarkan sedikit keringat dari tubuhnya. Ini setengah langkah fisik, pikir Qianli dengan terkejut. Dowling telah menerobos menjadi setengah langkah fisik. Jika Qianlin mengganggu Dowling ke depannya, itu sama saja dia ingin mengakhiri riwayat hidupnya dengan cepat. Hari ini, dengan kartu as yang dikeluarkan oleh Dowling, mereka tidak bisa lagi untuk menanganinya. Qianlin sampai terheran-heran. Entah dari mana datangnya Dowling. Bagaimana mungkin Dowling tiba-tiba telah meningkatkan keterampilan militer? Sementara itu, setelah beradu pukulan tadi, Qianjin mengakui bahwa Dowling memang kuat. Tetapi, dia percaya bahwa hanya dirinya yang bisa mengakhiri riwayat hidup Dowling. Secara diam-diam, Qianjin mengeluarkan salah satu senjata yang dimilikinya. Dia menyembunyikan senjata itu di belakang badannya tanpa diketahui oleh Dowling. Senjata yang disembunyikannya merupakan senjata spirit dengan kualitas tertinggi. Dia menganggap bahwa dengan senjata itu, maka akan mempermudah dirinya untuk menangani Dowling. Dowling masih saja mengompori Qianjin. "Jangan terlalu gila," kata Dowling sambil tersenyum mengejek. "Apa dia tahu siapa aku? Beraninya dia bicara seperti itu padaku," pikir Qianjin. Qianjin terpancing emosinya akibat perkataan Dowling. Qianjin merupakan cucu dari kepala keluarga Qian. Dia langsung saja menyerang dan mengeluarkan senjata spiritnya. Dowling sedikit terkejut ketika melihat senjata spirit yang dikeluarkan oleh Qianjin. Qianjin mengarahkan senjata spirit itu ke batang leher Dowling. Dia berniat untuk memenggal kepalanya. Namun sayang sekali, Dowling mampu menghindari serangan itu dan menepis senjata spirit Qianjin menggunakan kakinya. Tidak hanya sampai di situ, Qianjin dengan semangat berniat untuk menyerang kembali. Dowling tampak terkejut karena Qianjin masih memiliki banyak kekuatan tersisa setelah bertarung sekian lama dengannya. Senjata spirit yang digunakan oleh Qianjin sangat menakutkan. Meskipun senjata spirit yang digunakan masih di tingkat terendah, namun kekuatan serangannya tidaklah lemah. Beberapa harta di antara surga dan bumi sangat menakutkan. Qianjin mendekati Dowling. Dia menyerang secara bertubi-tubi menggunakan senjata spiritnya. Tapi, Dowling masih bisa menghindar dari serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Qianjin. Qianjin menjadi sangat frustasi karena tidak bisa mengenai dan memukul Dowling dengan senjatanya. Menurut Dowling, harta itu memang luar biasa dan juga sangat hebat. Tanpa pikir panjang, kali ini Dowling yang berinisiatif untuk menyerang duluan. Qianjin sedikit terkejut karena Dowling sudah mendekat. Dia langsung saja mengarahkan senjatanya kembali kepada Dowling. Namun, Dowling berhasil menangani serangan Qianjin dengan menggunakan tangan kosongnya dan memelintir tangan Qianjin yang menggunakan senjata spirit hingga senjatanya terjatuh ke lantai. Dowling bahkan melintir tangan Qianjin sambil berpijak pada pundaknya.
Tidak hanya sampai di situ, Dowling mematahkan pergelangan tangan Qianjin. Hal itu membuat Qianjin mengeluarkan sedikit darah dari mulutnya karena menahan sakit yang diterimanya. Kemudian, Dowling melemparkan Qianjin dengan kuat. Belum sempat Dowling melanjutkan pertarungannya, datanglah seseorang yang meminta untuk menghentikan pertarungan tersebut. Qianjin terlihat bahagia dengan datangnya orang itu. Dia memanggilnya kakak. Tampak jelas, jika orang tersebut bukan memihak pada Dowling. Qianjin memintanya untuk menghajar dan mengakhiri riwayat hidup Dowling. "Aku tidak tahu betapa bodohnya anak ini," kata orang yang baru datang tersebut. Orang itu langsung mengeluarkan aura Spirit Realm. Dia sangat kuat, bahkan bisa menggerakkan surga dan bumi. Selain itu, kekuatannya cukup untuk membunuh seseorang dengan tangannya langsung. Qianlin yang melihatnya pun menjadi semangat. Qianlin memanggilnya Kakak Rong. Dia meminta Kakak Rong untuk membantai Dowling, karena menurutnya kekuatan Dowling tidak sebanding dengan Kakak Rong. Namun dengan tegas, Kakak Rong meminta Qianlin untuk menutup mulutnya, sementara Dowling berdiri tepat di depannya. Dengan sekejap, Kakak Rong menaruh kebencian terhadap Dowling. Dia berpikir, Dowling pasti sudah bosan hidup, karena Dowling dengan kejam berani memukul adiknya. Kakak Rong kembali mengeluarkan aura Spirit Realm yang cukup kuat untuk menekan Dowling, agar Dowling berlutut di hadapannya. Energi Spirit Realm yang dikeluarkan oleh Kakak Rong sampai bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar sana. Sebagian orang yang terkena dampak Spirit Realm bahkan dapat tahu jika ada pertarungan di sekitar mereka, karena tidak biasanya ada aura tekanan spirit di tempat seperti itu. Walaupun terkena aura tekanan spirit dari Kakak Rong, itu tidak membuat Dowling gentar. Dia bahkan semakin memanaskan keadaan di sana. "Kau tidak layak," kata Dowling tanpa takut sedikit pun. Mendengar hal itu, Qianjin dan Qianlin sangat terkejut. Sebenarnya Kakak Rong salah satu orang yang bertanggung jawab dalam pendaftaran tahun ini. Mereka terkejut dan tidak percaya Dowling berani berbicara pada Kakak Rong seperti itu. Kakak Rong kembali mengarahkan aura tekanan Qi Spirit Realm kepada Dowling setelah mendengar Dowling berbicara seperti itu padanya. Setelah mendapatkan tekanan Qi seperti itu, punggung Dowling rasanya seperti ditimpa gunung. Menekan begitu kuat, sehingga di tulangnya berderit seperti mau meledak. Tekanan Qi yang dikeluarkan oleh Kakak Rong sungguh menakutkan. Kabutnya membumbung tinggi dengan sangat kuat. Earth-shattering Qi itu bahkan dapat menghancurkan Dowling. Namun, bagaimanapun, jika dihancurkan di bawah tekanan itu, gejolak yang keras tercipta di dalam darah Dowling. Gejolaknya meledak dan bergerak menjadi semburan energi. Tubuh Dowling menekan energi internalnya. Semakin lama semakin lebih kuat. Pada saat penekanan yang dilancarkan oleh Kakak Rong, tiba-tiba datang seseorang yang menghentikan mereka. Orang tersebut adalah instruktur Ye Yun. Mereka yang di sana sedikit terkejut dengan kedatangannya. Ye Yun tiba-tiba melakukan teleportasi mendekat kepada Dowling untuk memastikan kalau Dowling baik-baik saja. Dengan sedikit malu, Dowling mengatakan bahwa tidak ada yang serius pada dirinya. Sosok berpengaruh Akademi Xingqiang di daftar teratas surga yang sangat kuat dipanggil King Yi Wei.
Mereka bilang Yi adalah wanita. King Yi adalah wizard muda terbaik di Qingzhou. Master tertua sangat menghormatinya dan kultivasinya tak terduga. Dengan kedatangan Ye Yun, kakak Rong tidak bisa memprovokasinya lebih lanjut. Qian Jin sangat terlihat bahagia dengan kedatangan kakak Rong. Dia menghampiri kakak Rong dengan merangkak untuk kembali meyakinkan kakak Rong agar membantunya memberi pelajaran kepada Dowling. Namun, kakak Rong memijak tangannya hingga dia kesakitan. Kakak Rong memanggil Ye Yun dengan sebutan saudari dan menjelaskan bahwa semua ini hanya salah paham. Dengan kedatangan Ye Yun, Dowling merasa ini bukan waktunya dia bisa menggunakan tekanan yang dilepaskan oleh Qianrong untuk menguatkan dagingnya. Lagi pula, itu akan menghemat banyak usaha. Karena dari penjelasan Qianrong, itu hanya salah paham, maka Ye Yun langsung saja mengajak Dowling pergi tanpa memperpanjang masalah yang dilihat olehnya tadi. Saat Ye Yun dan Dowling beranjak pergi, Qianrong menaruh dendam pada Dowling. Dia tidak akan membiarkan Dowling hidup dalam beberapa hari ini. Qianlin yang melihat fenomena seperti itu sedikit terkejut. Karena bagaimana mungkin kakak Qianrong sangat ketakutan di hadapan Ye Yun. Qianlin semakin penasaran siapa sebenarnya instruktur Ye Yun. Dalam perjalanan, Dowling menjadi penasaran apa hubungan Ye Yun dengan Qianrong hingga dia memanggilnya saudari. Ye Yun juga merupakan bagian dari Akademi Xingcheng walaupun dia mentor di Akademi Qingzhou. Tapi Ye Yun benar-benar tidak tahu siapa orang-orang yang menyebutnya saudari tadi. Ye Yun meminta agar Dowling lebih berhati-hati ke depannya. Terlebih lagi, Dowling belum menerobos Soul Realm. Dowling terlihat senang dengan Ye Yun. Apalagi jika dia bergabung dengan Akademi Xingcheng, maka dia bisa memanggil instruktur Ye Yun dengan sebutan kakak. Namun Ye Yun menyetujui penyebutan adik kakak mulai dari saat itu juga. Tanpa menunggu Dowling secara resmi masuk ke Akademi Xingcheng. Energi dari 5 elemen mengalir dari tanah kota Qingzhou. Itu menyebabkan energi surga dan bumi menjadi sangat kuat. Dikatakan, seseorang harus membayar uang untuk memasuki kota Qingzhou. Tapi, jika masuk Akademi Xingcheng, maka seseorang tersebut bisa tinggal di kota Qingzhou. Pada hierarki dunia ini, semakin tinggi kekuatan seseorang, maka semakin baik perlakuannya. Jika seseorang tidak bisa memasuki kota Qingzhou, maka orang tersebut tidak bisa mengakses tempat penting untuk seniman bela diri, seperti tempat-tempat suci, reruntuhan kuno, dan area di mana para jenius bertarung. Dowling berjalan memasuki Akademi Xingcheng. Ada banyak murid di sana. Mereka melihatnya dan tidak tinggal juga melontarkan perkataan yang cukup pedas untuknya. Mereka menganggap bahwa walaupun Dowling berhasil mendaftar, mereka merasa dia akan kehilangan nyawanya pada saat percobaan. Percobaan yang dilakukan oleh Dowling sangat berbahaya, dan kesempatan untuk kehilangan hidupnya sangat tinggi. Lagi pula, orang-orang yang melihatnya merasa bahwa beberapa orang harusnya lebih sadar diri. Dowling tidak terlalu mempedulikan perkataan orang-orang di sekitar tentang dirinya. Seolah-olah dia sudah terbiasa dengan perkataan seperti itu. Di antara orang-orang di sana, ternyata ada Wang Ya dan Wang Lin yang melihat Dowling. Wang Ya tidak menyangka bahwa Dowling akan hidup setelah permasalahan tentang Blue Topaz sebelumnya. Dowling yang sadar ketika Wang Ya memperhatikannya segera menoleh kepada Wang Ya.
Namun Wang Ya dengan cepat mengalihkan pandangannya dari tatapan Dowling dengan sombong. Wang Ya berpikir Dowling selamanya akan bermimpi jika ingin dia menjadi gadisnya. Sementara Wang Lin tidak ingin membicarakan masalah Blue Topaz. Dia takut keluarga Wang dan akan menjaga rahasia itu. Beberapa rahasia memang lebih baik tak terkatakan. Wang Lin berpikir dia bisa bersandar pada topaz biru, lalu melambungkan namanya ke langit. Tetapi, dia akan melakukan percobaan lagi untuk mengakhiri riwayat hidup Dowling. Tidak berapa lama, orang-orang di sana melihat sekelompok orang datang. Orang yang baru datang itu dari Akademi Jialo dan sedang bepergian ke kota Qingzhou. Di samping Akademi Kingsan, orang dari Akademi Jialo menyapa kakak Tao dari Akademi Kingsan karena dia tidak pernah melihatnya dalam beberapa tahun. Dia menilai Akademi Kingsan tampaknya masih sama seperti sebelumnya. Dari Akademi Kingsan, ada sekitar 30 orang yang mendaftar untuk masuk ke Akademi Xingcheng. Sementara dari Akademi Jialo, lebih 40 orang yang mendaftar. Orang-orang dari Akademi Jialo mengejek dan meremehkan Akademi Kingsan karena perbedaan yang jauh murid yang mendaftar ke Akademi Xingcheng. Wakil dekan Yingming mengatakan kepada mereka bahwa kualitas lebih penting daripada kuantitas. Persaingan semakin jelas terlihat antara Akademi Kingsan dengan Akademi Jialo. Orang dari Akademi Jialo meyakini kali ini akademinya akan punya lebih dari 10 orang yang bergabung dengan Akademi Xingcheng. Sementara Akademi Kingsan pada tahun lalu hanya terdapat 1 orang yang berhasil bergabung dengan Akademi Xingcheng. Murid di sekitar yang mendengar percakapan mereka terkaget dan menilai jika memang Akademi Jialo benar-benar punya 10 orang yang bergabung dengan Akademi Xingcheng, maka sepertinya mereka akan pindah ke akademi itu. Tidak berapa lama, datang seorang murid yang berjalan sambil mengeluarkan auranya. Murid yang berada di dekatnya menjadi kesakitan karena merasa dada mereka tertekan dan tubuh yang akan meledak. Tiba-tiba, seorang perempuan hendak jatuh di hadapan Dowling. Sepertinya dia terjatuh karena tekanan murid yang mengeluarkan aura itu. Walaupun akan terjatuh, perempuan itu masih sempatnya berpikir jika dia meraih titik tertinggi Body Forging Realm, maka dia bisa masuk ke dalam Soul Realm. Secara refleks, Dowling menolong dan menangkap perempuan tersebut agar tidak terjatuh. Sepertinya si perempuan mengenal Dowling. Perempuan tersebut berterima kasih kepada Dowling karena telah menolongnya. Penempaan adalah tentang bakat fisik, tapi bergegas ke dalam Soul Realm secepat mungkin tidak kondusif pada pencapaian di masa depan. Itu karena kekuatan dari energi yang dibangkitkan dibutuhkan oleh Soul Realm mempunyai hubungan kuat dengan jumlah kekuatan di dalam Body Forging Realm. Perempuan tersebut merasakan jika Dowling mempunyai kekuatan yang hebat, tetapi Dowling tidak terburu-buru untuk menerobos. Dengan kekuatannya yang sekarang, bergabung dengan Akademi Xingcheng akan mudah. Begitupun dengan perempuan tersebut. Orang yang mengeluarkan aura tadi sedikit heran dengan mereka berdua, karena mereka bisa dengan nyaman mengobrol saat berada di bawah tekanan auranya. Dia menuju ke arah Dowling, dan akhirnya murid yang lain terlepas dari tekanannya. Wakil dekan Yingming yang melihatnya menuju ke arah Dowling berpikir jika ini berlebihan untuk sebuah pertunjukan. Namun,
Wakil dekan tidak mudah untuk ikut campur. Terlebih lagi, ini permasalahan di antara generasi yang lebih muda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.